Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi penggunaan media pembelajaran Quizizz dalam materi Aljabar SMP. Sebelumnya yang kami hormati yaitu Dr. Tria Gustiningsih, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama adalah Tria dengan NIM A1C22367, kemudian ada Cahaya Ramadanti dengan NIM A1C22379, kemudian ada Elisa Ratama Borumanurung dengan NIM A1C223089. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Elisa. Kepada Elisa kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu artikel yang kami gunakan. Identitas artikel, nama penulis yaitu Suryanti dan Akbar Taufik, nama jurnal, Jurnal Pendidikan Matematika, volume dan nomor 32, judul artikel, implementasi penggunaan Quizizz dalam pembelajaran matematika arti. Selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi atau SK-nya, siswa mampu memahami konsep aljabar secara efektif dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti Quizizz. Nah, kompetensi dasar atau KD-nya, yang pertama, siswa mampu memahami konsep dasar aljabar, termasuk variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan operasi dasar aljabar secara sistematif dengan membantu media digital seperti Quizizz. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan konsep aljabar untuk menyelesaikan masalahnya nyata sehari-hari menggunakan Quizizz seperti alat evaluasi dan pembelajaran interaktif. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan elemen-elemen dasar aljabar dengan skor Quizizz minimal 80% dalam kuis pengenalan konsep. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal-soal operasi dasar aljabar melalui platform Quizizz dengan tingkat ketepatan minimal 75% yang diukur dari hasil kuis. Yang ketiga, siswa mampu mengerjakan soal aplikasi aljabar yang terkait dengan situasi nyata dengan memanfaatkan media Quizizz, mencapai tingkat keberhasilan minimal 70%, serta mampu menjelaskan strategi pemecahan masalah secara mandiri atau dalam diskusi kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu terdapat sebanyak 4 unsur aljabar yang harus dikuasai. Keempat unsur tersebut antaranya yaitu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Yang pertama kita masuk ke dalam suku. Suku ini merupakan bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan menggunakan tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Beberapa contoh dari suku yang ada dalam aljabar diantaranya, yang pertama 3x yang terdiri dari sebanyak satu suku, yang kedua 3x tambah 5 yang terdiri dari sebanyak dua suku yaitu 3x dan 5. Dan yang ketiga 3a tambah 4b tambah 6 yang terdiri dari sebanyak tiga suku yaitu 3a, 4b, dan 6. Selanjutnya kita masuk ke dalam koefisien. Koefisien ini merupakan yang ada dan letaknya berada di sebelum sebuah variabel. Misalnya yaitu terdapat 3x, maka koefisien dari itu yaitu 3, kemudian x merupakan variabel. Yang ketiga, variabel. Variabel merupakan huruf yang digunakan pada sebuah aljabar seperti yang ada sebelumnya. Yang keempat, konstanta. Konstanta merupakan angka yang tidak mendapatkan huruf dengan mengikuti bagian belakangnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elisa yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cahaya. Kepada Cahaya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi-operasi aljabar. Yang pertama, yakni ada penjumlahan. Penjumlahan yang ada dalam aljabar itu merupakan proses penyelesaian yang hanya dapat digunakan saat memiliki variabel yang sama. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari sistem penjumlahan yang ada dalam aljabar. Di antaranya, 3x ditambah 7x itu sama dengan 10. Kita bisa mengoperasikannya dengan mudah dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. X ditambah 2x sama dengan 3x. Kalau misalnya dia di depan nggak ada angkanya, berarti dia 1. Kemudian 3A ditambah dengan 4B itu tetap 3A ditambah 4B. Yang kedua, yakni pengurangan. Untuk pengurangan dalam aljabar hanya dapat dilakukan apabila memiliki variabel yang sama, sama kayak di penjumlahan tadi. Contoh dari sistem pengurangan yang ada dalam aljabar diantaranya 5x dikurangkan dengan 3x, itu hasilnya adalah 2x. 7AB dikurang dengan AB sama dengan 6AB. Kemudian 5B kuadrat dikurang 2B dikurang 3B kuadrat sama dengan 2B kuadrat dikurang 2B. Pada contoh nomor 2 di atas, untuk B dan B kuadrat merupakan dua suku yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa untuk disederhanakan begitu saja. Yang ketiga, yakni perkalian. Perkalian yang digunakan dalam aljabar merupakan sistem yang caranya dilakukan dengan mengalihkan antara koefisien dan variabel. Pemahaman dasar untuk perkalian dalam aljabar ini yakni yang pertama, jika terdapat A dikalikan dengan B, maka hasil perkalian yang didapatkan yaitu AB. Kalau jika terdapat 3 dikali A, maka hasil perkalian yang didapatkan yaitu 3A. Selanjutnya, yakni pembagian. Berikut beberapa hal dasar mengenai pembagian pada aljabar di antaranya. Yang pertama, jika 3A kuadrat dibagikan dengan 3 sama dengan A kuadrat. Yang kedua, jika 6A dibagikan dengan 2A itu sama dengan 6 dibagikan dengan 2 dikalikan dengan A dibagikan dengan A sama dengan 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Yang ketiga, jika 8AB dibagi dengan 2A sama dengan 8 dibagikan 2 dikalikan dengan AB dibagikan dengan A sama dengan 4 dikalikan dengan B sama dengan 4B. Jika terdapat variabel yang tidak memiliki pangkat, kemudian dibagi dengan variabel yang juga tidak memiliki pangkat, maka variabel akan hilang karena hasilnya menjadi 1. Tujuan pembelajaran. Penggunaan kuisis dalam pembelajaran aljabar SMP diharapkan mampu untuk membantu siswa dalam memahami konsep secara mendalam pada materi aljabar dan juga dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keaktifan siswa serta membantu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cahaya yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Penjelasan media yang digunakan. Nah, di sini kami menggunakan medianya yaitu Quizzes. Pembelajaran aljabar di tingkat SMP ini seringkali dianggap sulit oleh sebagian siswa karena melibatkan konsep abstrak seperti X dan Y dan harus berpikir simbolis. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, penggunaan media pembelajaran interaktif seperti Quizzes dapat menjadi solusi yang efektif. Quizzes merupakan platform pembelajaran yang berbasis kuis yang memadukan gamifikasi dengan latihan soal secara real time, membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan quizzes dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa. Selanjutnya, implementasi quizzes sebagai media pembelajaran berbasis education game dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran karena interaktivitas yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Tak hanya itu, kuis juga membantu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Siswa dapat mengerjakan kuis sesuai dengan pilihan waktu pengerjaan mereka. Dan aplikasi ini juga menyediakan papan peringkat yang memungkinkan siswa untuk mengetahui nilai dan peringkat mereka dibandingkan dengan siswa lainnya.
Nah, baik. Di sini ada link media yang kami gunakan. Kita klik aja. Eh, Pertama, yaitu kita akan login dulu menggunakan akun Google. Oke, nah di sini udah masuk ke dalam quizesnya. Kita klik aja start. Kita klik start game. Nah, ini waktunya jadi mulai. Nah, ini keluarkan soalnya. Berapakah untuk sederhana aljabar dari 5P pangkat 3 ditambah PQ pangkat 7 dikurang 12 per P ditambah 2P pangkat 3 ditambah 4. Nah, jawab. Misalnya kita jawab ini. Yang kedua, yang ini jawaban yang B. Kita klik. Nah, di sini jawabannya benar. Terus, setelah kita menjawab tadi, akan muncul cara pengerjaan dari soal tersebut. Ada soal lagi, Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 4x ditambah 2 cm dan lebar 2x tambah 1 cm. Luas sawah Pak Kardi tersebut adalah titik cm kuadrat. Nah, misalnya kita jawab yang bagian A. Ternyata jawabannya salah. Terus di sini ada dikasih lagi jawaban yang benarnya. Begitupun dengan soal-soal berikutnya. Sama aja pengertiannya. Baiklah, saya rasa hanya itu yang dapat kelompok 9 sajikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.